bisa dilihat ya, kajian kita mulai sesi 1 hingga sesi ke-9. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena malam hari ini kita sudah memasuki sesi yang 10. Tema kita malam hari ini yaitu tentang tuntunan Islam politik membawa kejayaan umat dan kemuliaan peradaban manusia. Bagaimana, insya Allah nanti akan langsung disampaikan oleh guru kita, Ustadz Fuad Amsari, mengupas tuntas bagaimana sih Islam secara politik ini membawa kejayaan umat dan kemuliaan peradaban manusia. Karena kita tahu sendiri bagaimana Rasulullah membangun peradaban ya melalui Islam politik dari Madinah hingga sampai bisa menyebar seluruh ke penjuru dunia. Dan tak lupa saya juga sampaikan, insya Allah nanti kajian kita Sabtu 3 pekan berikutnya temanya tentang Islam di Indonesia yang akan langsung ya disampaikan pemateri kita Al Ustadz Jainuddin. Dan untuk Sabtu pekan berikutnya, Sabtu ke pekan 14 dan juga 15, yaitu temanya tentang Islam di dunia internasional, akan langsung disampaikan oleh Al Ustadz Profesor Daniel Rosid. Jadi perlu saya sampaikan di awal untuk kajian Islam Syarikat Islam Politik Online ini ya. Jadi pekan 5 berikutnya, 3 pekan berikutnya akan langsung disampaikan Ustadz Jainuddin, dan 2 pekan yang terakhir akan langsung disampaikan oleh Ustadz Profesor Daniel Rosid. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah karena sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita, dan juga untuk menambah keberkahan kajian kita malam hari ini, kita awali dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Fuad Amsari untuk menyampaikan tentang tema kajian kita malam ini, yaitu tuntunan Islam politik membawa kejayaan umat dan kemuliaan peradaban manusia. Kepada Al Ustadz Fuad Amsari, tafadhol maskur Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta webinar Islam politik yang bertema tuntunan Islam politik membawa kejayaan umat dan kemuliaan peradaban manusia. Ini adalah yang ke-10 dari kuliah Islam Kafa. Saya ingin mereview sebentar. Jadi SIP ini melalui program online Islam Kafa memberikan pembelajaran bahwa berislam itu harus utuh. Tadi sudah dibacakan oleh moderator Bapak Farid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian masuk berislam itu secara kafa, secara lengkap, secara utuh. Ini perintah menurut saya, dan perintah ini sering dilanggar oleh orang Islam. Di mana melanggarnya? Yaitu berislamnya tidak utuh, berislamnya tidak lengkap. Dan itu
jangan dianggap tidak ada masalah. Segala sesuatu yang melanggar itu tentu ada sanksi. Dan sanksi itu akan ditimpakan kepada orang yang beriman, yang mengaku beriman. Tapi karena tidak utuh berislamnya, tidak lengkap berislamnya, maka dia harus siap menerima sanksi. Dan sanksi dari Allah itu bisa didapat di dunia fana ini, tetapi juga bisa didapat di akhirat nanti, atau mendapatkan dari kedua-duanya. Di dunia juga mendapatkan sanksi, di akhirat juga mendapatkan sanksi. Dan ini yang menjadi kekhawatiran dari Syarikat Islam Politik sesungguhnya. Syarikat Islam Politik ini sangat khawatir umat Islam ini di dunia akan mendapatkan masalah serius. Di akhirat juga akan mendapatkan masalah serius. Karena berislamnya itu tidak kafah, dan ketidakkafahan itu disebabkan karena meninggalkan syariat dari Allah, tuntunan dari Allah yang terkait dengan masalah kehidupan sosial politik. Ini adalah kata kunci sebetulnya. Kata kunci dari latar belakang dibentuknya, ditayangkannya program pembelajaran Intisari Islam Kafah oleh SIP ini. Pada saat sekarang yang ke-10 ini, saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi, katakanlah semacam penjelasan rasional, nanti otomatis didukung oleh firman-firman Allah dalam Al-Quran, dan terkait juga dengan itu adalah penjelasan-penjelasan rasionalitasnya. Mengapa orang Islam itu harus berislam secara lengkap, dan kalau tidak melakukannya, dia akan mendapatkan problem, mendapatkan sanksi dari Allah, dunia dan akhirat. Saudara, untuk itu mari kita lihat, saya sudah menyiapkan untuk ini satu catatan dalam bentuk PowerPoint, mulai dari pola berpikir mendasar dan kepada ujung teknis yang dikaitkan dengan masalah tuntunan Islam politik yang sering diabaikan oleh umat Islam, yang membuat mereka banyak mendapatkan masalah di dunia, dan kita khawatiri juga mendapatkan masalah di akhirat nanti. Nah, saudara, ini yang saya siapkan. Saya coba besarkan sedikit biar lebih mudah. Ya, alhamdulillah. Tuntunan Islam politik membawa kejayaan umat dan kemuliaan peradaban manusia. Dari judul ini saja kita sudah bisa menangkap kemanfaatan untuk melaksanakan tuntunan Islam politik itu. Kemanfaatannya adalah membawa kejayaan umat dan membawa kemuliaan peradaban manusia. Peradaban manusia pada umumnya, manusia yang banyak, manusia yang plural. Peradabannya akan meningkat,
mulia kalau menerapkan tuntunan Islam politik. Umat akan jaya, tidak mendapatkan sanksi dari Allah. Kejayaan dunia akhirat kalau menerapkan tuntunan Islam politik. Saya kira ini sebuah aksioma, saudara sekalian. Suatu yang pasti terjadi. Karena ini adalah keterkaitan antara pencipta alam semesta dengan yang diciptakannya, khususnya manusia yang diberi oleh Allah keunggulan secara biologis, tetapi juga diberi oleh Allah pilihan untuk manusia itu mentaati Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari Tuhannya, mentaati tuntunan dari Tuhannya, atau mengingkari tuntunan dari Tuhannya. Saudara sekalian, ini dari judul saja sudah bisa kita tahu bahwa tuntunan Islam politik sangat menentukan nasib umat Islam dan nasib umat manusia di bumi ini. Jadi ini adalah semacam satu aksiomatik, dan kita semua akan bisa melihat sejarah manusia yang telah berjalan dan yang akan datang. Dan itu semua akan tercatat. Betulkah aksioma ini berlaku? Nah, jadi saudara, saya akan membawakan di dalam kesempatan ini urutan yang runtut. Mengapa ada aksioma seperti ini? Ada 5 bagian yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah aksioma bahwa tuntunan Islam politik inilah yang bisa membawa kejayaan umat dan kemuliaan peradaban manusia. Dan kalau mengabaikan tuntunan Islam politik, maka jangan mimpi umat akan jaya dan peradaban manusia akan mulia. Bagian pertama, saudara, saya berikan subjudul. Islam itu diturunkan oleh pencipta alam semesta kepada manusia supaya manusia itu benar perilakunya saat dia mengurus, mengelola dunianya. Ini kunci ini. Ini adalah suatu pemahaman, keimanan tentang Islam itu sendiri. Misi dari Islam. Jadi saya harapkan kita semua paham. Islam itu bukan sekedar embel-embel, predikat. Bukan sekedar casing. Yang bisa dipakai dan bisa diganti. Tidak bisa. Islam itu adalah keyakinan hati dan petunjuk operasional hidup yang diberikan oleh pencipta alam semesta supaya kita manusia benar perilaku saat kita mengurus diri sendiri dan mengurus dunia kita. Poin-poin yang ingin saya sampaikan, saudara. Nomor 1, untuk menjelaskan tentang masalah mengapa Islam itu diturunkan oleh Allah, pencipta alam semesta. Saya ingin memberikan penjelasan
Kita ini hidup di dalam suatu dunia yang saya bilang sering juga kita tidak menyadari. Sepertinya kita ini sering menganggap dunia kita ya kampung kita itu, rumah kita itu, mungkin kampung kita, kelurahan kita, kota kita itu, mungkin provinsi kita, mungkin maksimum negeri kita, mungkin banyak yang masih berpikir dunia ini ya bumi kita ini. Padahal sebetulnya alam semesta itu jauh lebih luas dari apa yang kita perkirakan itu. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita itu berada di dalam suatu alam semesta. Dan alam semesta itu ada yang bisa kita jamah, kita sentuh, kita ukur, kita observasi. Itu di dalam Islam disebut sebagai alam syahadah. Dalam dunia sains disebut sebagai dunia empiris. Dunia yang susceptible to observation. Dunia yang bisa dijangkau oleh pengamatan manusia. Oleh manipulasi manusia. Oleh rekayasa manusia. Namun di samping dunia yang syahada, ada dunia yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Dan itu disebut sebagai dunia gaib. Dunia non-empiris. Dunia syahada dan dunia gaib ini ada penciptanya. Bukan jadi begitu saja. Ateis mengingkari bahwa alam semesta kita itu ada penciptanya. Mengingkari adanya pencipta, pengendali, pengatur dari alam semesta itu. Orang yang bertuhan, mereka meyakini bahwa dunia ini ada yang menciptakan, yang mengendalikan, dan yang mengatur. Ini sendiri satu poin yang kita bisa berbeda, dan perbedaan itu akan memberikan efek kepada kehidupan manusia. Nah, yang kedua, saudara, alam semesta tadi, baik yang empiris dan non-empiris, yang syahada dan gaib, itu pasti mempunyai identitas. Dan identitasnya itu nomor satu, dia itu pasti pencipta. Bukan yang diciptakan. Itu sendiri suatu kata kunci. Jangan sampai kita itu menganggap yang namanya pencipta itu adalah ciptaan. Tidak mungkinlah itu. Dan itu kesalahan sangat fatal gitu. Dalam pola berpikir dan di dalam kenyataan. Masa sesuatu yang diciptakan itu adalah pencipta? Maka yang namanya pencipta alam semesta itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Tentu pencipta itu juga sesuatu yang luar biasa, tidak bisa kita membayangkan. Dan dalam Islam sangat ditegaskan bahwa yang namanya pencipta itu adalah Esa. Tempat bergantung semua ciptaannya, yang gaib maupun yang syahada. Pencipta itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak punya ibu bapak dan tidak punya anak. Jangan dibayangkan pencipta itu seperti manusia yang ciptaannya itu, yang ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya. Tidak. Dan tidak ada satupun di dalam alam semesta itu yang bisa menyamainya. Itu, saudara sekalian, yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Yang sering kita baca di dalam sholat kita. Saat kita ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Rasulullah ditanya itu oleh orang-orang musyrikin di Mekah waktu itu yang sudah punya banyak Tuhan. Jadi waktu Islam turun di saat itu di Mekah sudah banyak sekali Tuhan itu. Tapi ini Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, pencipta alam semesta itu, untuk memberitahukan kepada manusia. Yang mereka juga tanya kepada Muhammad, siapa sih yang kamu maksudkan dan Tuhan Muhammad? Kamu kok tidak mau mengakui Tuhan-Tuhan kami yang sekarang ini kami tuhankan? Maka Allah menurunkan wahyunya. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang bertanya itu, bahwa Tuhan itu satu. Allah. Tuhan itu tempat semua makhluknya bergantung. Tuhan itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak ada suatu apapun yang bisa menyamainya. Jadi sangat sekali salah, saudara, kalau kita itu mempersonalifikasi Tuhan sebagai manusia. Sebagai apapun yang kemudian pada hakikatnya itu adalah makhluk saja atau ciptaan saja. Di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, juga kembali ditegaskan bahwa Tuhan itu adalah bukan yang mereka pikirkan dan yang mereka tuhankan selama ini. Ayat yang ketiganya itu jelas sekali. Wattakhudhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka itu mentuhankan sesuatu yang Tuhan mereka itu tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan Tuhan yang mereka tuhankan itu adalah sesuatu yang diciptakan. Jadi ini menurut saya, saudara sekalian, pola berpikir yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Supaya kita itu hidup sangat-sangat rasional, logis, sesuai dengan nalar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berikutnya, saudara sekalian, saya memberikan ringkas saja. Tadi kalau ada dunia syahada dan dunia gaib, mari kita sampingkanlah dunia gaib itu. Karena kita tidak bisa mengukurnya, tidak bisa mengatasinya, mengobservasinya, menyentuhnya, mengamatinya, tidak bisa. Itu sesuatu yang di luar kemampuan biofisik manusia. Kalau kita bayangkan hanya dunia syahada itu saja, semua ilmuwan rasanya sudah sepakat itu. Dari pemeriksaan, pengamatan, perhitungan, bahwa alam semesta ini terdiri dari sekitar 300 miliar galaksi. Dan masing-masing galaksi itu memiliki sekitar 300 miliar tata surya. Tata surya itu adalah sebuah bintang yang dikelilingi oleh sekelompok planet. Jadi kalau dihitung 300 miliar kali 300 miliar. Tata surya. Gak kebayang. Sedangkan kita ini sebetulnya hanya satu tata surya dari 300 miliar kali 300 miliar tata surya itu. Dan di dalam
tata surya kita itu barulah ada planet bumi. Jadi bumi itu nggak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan dengan alam syahada itu. Hanya mungkin lebih kecil dari sebutir debu. Bahkan di dalam sistem tata surya matahari itu pun kita ini hanya 1 dari 9 planet. Jadi saudara sekalian, itu harus kita pahami. Betapa kecilnya kita ini. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pencipta alam semesta. Kalau itu sendiri tidak disadari, ya kita memang terlenakan untuk menggunakan nalar kita. Kemudian saudara sekalian, kita manusia yang hanya mempunyai sebuah tempat tinggal yang namanya bumi. Nanti akan saya teringkan lebih lanjut. Ternyata mempunyai peran yang lebih besar dari peran makhluk hidup lain. Dari binatang, dari tumbuhan, dari mikroorganisme. Apalagi dari benda-benda mati. Seperti batu, air. Kita itu diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu untuk mengelola, memanage, mengatur bumi. Tetapi dalam proses pengaturan bumi itu, hendaklah pengaturan yang benar, yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan rahmat, keberkahan sekitarnya. Jangan kita itu melakukan sesuatu yang memberikan intervensi kepada sekitar kita, yang memberikan efek buruk kepada manusia dan kepada sekitarnya. Tapi Allah telah menetapkan bahwa kita itu mempunyai kemampuan itu, punya peran itu untuk bisa mengendalikan, mengurus, memanage, mengintervensi, merekayasa bumi yang kita tinggali itu, yang memberikan efek macam-macam. Dan disinilah kemudian kita itu harus sadar bahwa kita sebetulnya tidak boleh sembarang, sekehendak sendiri di dalam berperilaku. Kalau kita memang menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan dari Maha Pencipta itu. Bagian yang kedua, saudara, mari kita renungkan. Ini mungkin banyak di antara kita yang tidak membayangkan sebelumnya. Ini saya ingin sampaikan pada saudara. Saya berikan judul dinamika dalam kehidupan umat manusia. Manusia loh. Manusia yang banyak itu. Bukan umat Islam saja. Bagaimana dinamika mereka, manusia itu? Coba kita renungkan. Manusia itu berkembang. Dulunya mungkin ya hanya 1 orang lah. Kemudian sekarang menjadi 7,5 miliar. Indonesia ini hanya ada 265 juta orang. Keseluruhannya ditambah yang di Cina, di Amerika, di India, di Rusia, dan di tempat-tempat lain, totalnya ada 7,5 miliar. Mereka mestinya di waktu hanya 1, 2, sampai 10 orang itu, dia hanya menempati 1 titik aja di bumi. Tapi sekarang manusia itu menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Ini harus kita sadari bahwa kita itu berkembang.
Sampai berapa banyak nanti? Itu ada yang ngitung sebetulnya. Teori ekologisnya. Berapa bumi ini mampu bisa menampung manusia yang membutuhkan ini, itu. Itu kajian tersendiri. Adakah kemudian nanti jumlah maksimum yang boleh tinggal di bumi supaya mereka masih bisa bertahan dalam kehidupan mereka yang stabil? Itu kajian yang tersendiri. Tapi di sini saya ingin mengatakan kita itu harus sadar bahwa kita berkembang. Dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6, dan seterusnya sampai kita itu sekarang 7,5 miliar. Jadi jangan kita juga naif bahwa kita ini hanya yang ada di Indonesia ini adalah manusia. Tidak. Kita ini hanya sedikit dari manusia yang ada di dunia. 265 juta dari 7,5 miliar itu. Oke, itu tentang jumlah yang kita bisa kaji lebih mendalam. Tapi saya ingin fokus kepada yang lain. Karena hidup manusia itu juga berubah, saudara. Dinamis, bergerak. Dan pergerakan ini juga harus kita amati. Nah, ditinjau dari sisi tadi, perilaku, keyakinan dia terkait dengan masalah alam semesta dan penciptanya, ternyata kita itu punya variasi. Variasinya itu manusia lahir awalnya itu mengenal Tuhannya. Kemudian mengikuti tuntunan Tuhannya. Dalam perkembangan berikutnya, lalu berubah itu. Menjadi dia tidak lagi mengenal Tuhannya. Atau mengenal Tuhan secara tidak benar. Lalu merasa juga hebat. Dia tidak memerlukan itu tuntunan dari Tuhannya. Dalam waktu dia mengurus dirinya sendiri dan mengurus dunianya. Akibatnya dia terjebak kepada suatu perilaku yang keliru. Di waktu mengurus dirinya dan dunianya. Sehingga mendatangkan kerusakan. Kerusakan peradaban manusia dan lingkungannya. Rusak itu. Peradaban manusia rusak. Kecurangan, penipuan, eksploitasi. Itu namanya peradaban rusak. Egoisme, penumpukan harta. Lingkungannya dieksploitir. Dikeruk habis-habisan itu. Apa yang dia masalahkan. Bahwa itu kemudian rusak. Keseimbangan ekosistemnya. Nggak peduli dia. Padahal yang dia rusak lingkungannya itu, di situ ada manusia yang lain. Udara menjadi tercemar. Airnya menjadi pembusuk. Tanahnya menjadi kerontang. Kenapa? Karena perilaku manusia yang salah di dalam mengurus diri dan sekitarnya. Jadi yang semula mengenal Tuhan dengan benar, mengikuti tuntunan Tuhan, lalu berubah menjadi kafir, dan kemudian merasa sok pandai, tidak memerlukan tuntunan Tuhan di dalam mengurus diri dan dunianya. Mendatangkan kerusakan peradaban dan lingkungan. Pada kesempatan lain, pada periode lain, berubah lagi. Beriman lagi kepada Tuhannya. Dan taat lagi pada tuntunan Tuhan. Pada ketika yang lain, kafir lagi dia. Beriman lagi dia. Dan terus berlanjut, saudara. Berlanjut. Dalam surat An-Nisa, saudara bisa lihat itu. Bahwa manusia itu beriman,
terus menjadi kafir. Summa kafar. Summa amanu, beriman lagi. Summa kafar, kafir lagi. Summa amanu, beriman lagi. Summa kafar. Sudah bisa lihat itu. Sudah lihat dalam An-Nisa, kalau saya tidak salah, 140-an. Ayat ke-140. Mudah-mudahan sekitar itulah. Nanti pada kesempatan, nanti saya akan tunjukkan yang mana itu ayatnya. Itu nyata, saudara. Kita tidak boleh melihat sekarang aja, atau kemarin saja, atau besok saja. Kita lihat sejarah manusia yang panjang. Sepanjang apa itu, Pak Fuad? Kita lihat aja. Sepanjang apa itu? Saya banyak ada yang masih nggak ketulis di sini ya. Sayang sekali. Saya mengatakan bahwa yang berikutnya adalah manusia ini katakanlah dikenal, ini ada kesalahan ini dalam PowerPoint ini, nanti kita lihat bersama. Saya terangkan saja. Katakanlah hidup manusia itu start 3 juta tahun yang lalu. Ada analisis bahwa hidup manusia itu mulai dengan 3 juta tahun yang lalu. Dalam 3 juta tahun itu kemudian berkembang tadi. Beriman, kafir, beriman, kafir, beriman, kafir. Ujungnya sekarang ini. Ujungnya sekarang ini adalah kita di suatu area ujung dari peradaban manusia itu. Nah, disitulah kemudian Islam diturunkan oleh Allah. Ya, diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah untuk mengoreksi kesalahan manusia terkait keimanan pada Tuhannya dan perilaku ketaatan manusia pada tuntunan Tuhan dalam mengelola diri dan dunianya. Ini jelas, saudara sekalian, dan mudah difahami. Dengan kita memahami dunia, keimanan, dinamika keimanan dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi mudah difahami bahwa misi Islam itu adalah mengoreksi kesalahan manusia terkait tentang keimanan pada Tuhannya dan perilaku ketaatan manusia pada tuntunan Tuhan dan mengelola diri dan dunianya. Ingat, aman, tsumma kafaru, tsumma amanu, tsumma kafaru, tsumma amanu, tsumma kafaru, tsumma amanu. Ujungnya itu sekarang ini. Sekarang ini kapan dimasukkan? Itu adalah pada tahun 620 Masehi. Islam diturunkan Allah untuk membawa keselamatan dan kebaikan manusia, baik sebagai pribadi maupun tatanan sosialnya, lingkungan keluarga, kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Mengapa? Karena memang hidup manusia itu di dalam tatanan sosial itu. Nggak ada manusia yang sekarang itu sendirian, hampir nggak ada. Dia hidup dalam tatanan sosialnya. Yang kecil keluarga, kelompok masyarakat, bangsa dan negara, dan dunia internasional. Tapi sistem sosial yang sekarang ada, itu pada dasarnya yang solid itu adalah bangsa dan negara. Itu fakta sedang di depan mata kita adalah kelompok yang solid dalam kehidupan sosial politik itu adalah bangsa dan negara.
Yang di atasnya itu tidak ada. Yang di atas itu adalah satu interaksi yang sangat longgar. Katakanlah PBB. Di bawah itu masih terkendali oleh yang tatanan bangsa dan negara ini. Jadi sebetulnya solid, yang tatanan sosial solid itu adalah bangsa dan negara. Suprasistemnya masih kabur, subsistemnya juga masih terkooptasi oleh makronya. Jadi unit tatanan sosial yang real nyata di dunia sekarang itu adalah bangsa dan negara. Wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu terjadi dalam 2 tahap. Yakni tahap di Mekah 13 tahun, dilanjutkan di tahap Madinah 10 tahun. Kedua tahap itu juga menunjukkan tahapan proses koreksi kesalahan manusia dalam memahami dunianya. Ini saya minta difahami bahwa Allah menurunkan tuntunannya kepada manusia itu tidak seketika menyeluruh sehingga manusia menjadi bingung, tapi diberikan bertahap untuk membuat manusia menjadi lebih paham, lebih mendalami, menghayati, terjadi internalisasi dalam keyakinan dia. Dan proses itu berjalan dengan begitu smoothnya. Dan itulah yang terjadi. Turunnya Islam itu seperti itu, saudara. Cara Allah mengoreksi kekeliruan manusia yang begitu fatal, itu bertahap. Tapi lengkap, ujungnya itu lengkap. Hanya manusia saja yang tidak bisa menangkapnya. Dan kesalahan manusia yang tidak bisa menangkap yang benar itulah dia akan mendapatkan celaka dari sana. Kegagalan di dalam kehidupannya itu karena kesana. Nah, proses Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, tuntunan hidup dari Allah itu dikenal di dalam sejarah 2 fase. Fase Mekah itu 13 tahun dan kemudian fase Madinah 10 tahun. Dan kedua fase itu berantai, smooth, dan mempunyai proses yang berbeda. Proses penyadaran akan kesalahan manusia di dalam memahami dunianya dan mengelola dunianya. Nah, kita lihat sekarang lebih detail lagi. Di fase Mekah, saudara sekalian, apa yang diberikan oleh Allah melalui wahyu untuk mengoreksi kesalahan manusia itu? Ternyata yang nomor 1 yang turun itu, tuntunan wahyu itu kepada Nabi Muhammad, yang dikoreksi itu adalah sebetulnya identitas Tuhan. Jangan sampai manusia itu keliru mengidentifikasi Tuhan mereka. Tuhan itu harus pencipta, bukan ciptaan. Saudara, saya bilang rasanya semua orang Islam hafal itu tentang wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Coba kita sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Nah, khalaq. Sampaikanlah Muhammad, sungguh Tuhanmu itu menciptakan. Menciptakan, pencipta dia. Itu koreksi pertama. Jangan sampai mentuhankan sesuatu yang diciptakan. Jadi koreksi pertama dalam Islam, oleh Islam itu adalah harus mengidentifikasi Tuhan itu dengan benar, itu adalah pencipta. Bukan ciptaan. Dengan kemudian sifat-sifatnya.
yang tadi saya sebutkan dalam surat Al-Ikhlas dan surat Al-Furqan, ayat kursi, dan macam-macam itu. Jadi jangan lupa, koreksi pertama terhadap kesalahan manusia itu adalah kesalahan manusia itu terjadi karena salah dalam mengidentifikasi Tuhan. Kalau mengidentifikasi Tuhannya tidak benar, otomatis dia akan mengikuti suatu tuntunan yang katanya dari Tuhan yang tadi itu. Otomatis dia akan melakukan suatu kesalahan-kesalahan dalam melangkah. Saya mengatakan, saudara nanti bisa mengikuti pengajian dalam program-program SIP ini. Juga saudara bisa membaca dari tayangan-tayangan webinarnya SIP. Akan bisa memahami lebih jauh tentang masalah keimanan ini. Berikutnya Allah memberikan koreksi kepada manusia itu. Ternyata yang dikoreksi itu akhlak, perilaku, pribadi. Itu ada di dalam wahyu yang kedua itu. Surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Itu wahyu yang kedua. Koreksi Allah kepada manusia itu setelah identitas Tuhannya dikoreksi. Yang kedua itu hendaklah akhlak pribadi manusia itu dibenahi. Dia membersihkan dirinya. Dia menjauhi dari keburukan, kejahatan. Dia harus berikhlas di dalam berbuat kebaikan. Jadi ternyata bukan menyembah dia dulu. Bukan kemudian, hendaklah kamu menyembahku dengan cara yang seperti ini. Tidak. Yang dikoreksi Islam itu pertama adalah identitas Tuhan, yang kedua perilaku pribadinya harus benar. Yang ketiga, saudara sekalian, itu ternyata menganjurkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Itu tadi saya kira yang tadi saya sebutkan, termasuk yang kedua. Dalam yang ketiga, saudara, dalam Ad-Duha itu, wahyu yang ketiga itu, santunilah anak yatim, tolonglah orang miskin. Itu amar ma'ruf. Nahi mungkarnya tadi sudah, jauhilah itu. Keburukan-keburukan. Bayangkan, dengan 3 wahyu pertama saja, sudah kelihatan itu koreksi Islam terhadap perilaku salah manusia. Yang keempat, orang yang sudah sadar Tuhannya yang benar, akhlaknya yang baik, kebaikan-kebaikan yang harus dia buat, disuruh oleh Allah melakukan promosi Islam, syiar Islam untuk kebaikan pribadi. Jadi orang Islam itu tidak boleh diam saja, saudara. Tidak boleh hanya, ya yang penting aku Islam, selesai. Tidak. Kalau saudara menerjemahkan wahyu yang pertama itu dengan lebih proporsional, Iqra itu terjemahannya dalam bahasa Arab itu bukan hanya bacalah, tapi dalam bahasa Arab Iqra itu juga bisa diterjemahkan atau sering dipakai Iqra adalah untuk menyampaikan. Kalau Iqra untuk menyampaikan itu yang dipakai untuk menerjemahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu lebih proporsional, lebih pas, lebih match. Sampaikanlah Muhammad, sungguh Allah itu pencipta. Itu sendiri sudah melakukan syiar.
Belum lagi kemudian dalam wahyu yang kedua, hendaklah kalian membesarkan Allah. Menyebarluaskan kebesaran Allah. Ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Itu menyiarkan Islam. Itu yang keempat. Koreksi Islam kepada manusia. Yang kelima, baru saudara ini sering menjadi kadang-kadang perdebatannya. Sebetulnya orang Islam itu dalam proses sejarah Islam itu mulai kapan sih disuruh untuk menyembah Tuhan? Salat itu. Saya kira umumnya ulama itu, jumhur ulama istilahnya, memahami bahwa salat itu perintah pertama diturunkan 10 tahun setelah wahyu pertama. Tahun ke-10. Di waktu Isra Mi'raj. Di situ ada perintah untuk salat 5 kali sehari. Artinya apa? Ritual Islam itu ternyata belakangan perintahnya. Tapi tetap itu harus dikerjakan lah, walaupun yang belakangan, tapi tetap harus dikerjakan. Jadi orang Islam itu harus mengidentifikasi Tuhannya dengan benar, harus memperbaiki akhlak pribadi, harus dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus melakukan syiar Islam, dan dia harus melakukan ritual Islam. Itu wahyu yang turun di waktu di Mekah. Dan itu umumnya adalah masalah-masalah personal. Tapi apakah kemudian wahyu itu berhenti di sana? Tidak. Ini yang orang Islam sering salah. Wahyu itu tidak berhenti di waktu tahun ke-13 di Mekah. Setelah itu Nabi masih menerima wahyu-wahyu lagi sampai 10 tahun kemudian. Itu namanya wahyu yang turun di waktu di Madinah. Nah, itu yang saya ingin katakan. Kelengkapan Islam itu di sana. Jangan diputus seperti di Mekah. Asal Tuhannya benar, akhlaknya baik, ada ma'ruf nahi mungkar, kemudian melakukan syiar Islam, kemudian berritual, selesai. Salah. Tidak lengkap itu. Karena Rasulullah tidak mengerjakan itu saja. Nah, kemudian di fase Madinah, lalu banyak wahyu yang turun. Tetapi sifatnya sudah berbeda dengan yang Mekah. Kalau Mekah itu banyak personal, di sini masalah sosial politik. Jadi wahyu-wahyu yang turun di Madinah 10 tahun berikutnya itu, mulailah di situ wahyu-wahyu petunjuk untuk mengatur masalah masyarakat, masalah kelompok masyarakat, masalah keluarga, masalah organisasi, masalah bangsa dan negara. Itu pasti itu ada itu dalam Al-Quran. Di samping pelanjutan wahyu terkait personal tadi itu, penguatan-penguatan. Nah, wahyu-wahyu terkait dengan sosial politik inilah yang disebut sebagai syariat sia-sia atau tuntunan Islam politik. Yang di Mekah tadi sering disebut sebagai syariat syahsia. Tuntunan tentang hidup pribadi. Tuntunan tentang pribadi memberikan efek pribadi yang baik. Tuntunan tentang sosial politik akan membentuk tatanan sosial politik yang baik. Sangat mudah. Jadi kalau saudara hanya berislam urusan pribadi, saudara maksimum hanya bisa membawa kepada pribadi yang baik. Itu pun kalau lengkap loh, mengerjakan semua tuntunan pribadi. Sedangkan tatanan sosial politiknya bisa berantakan. Karena tidak menerapkan tuntunan tentang sosial politik. Itu aksiomatik, itu mudah difahami, gamblang. Hanya kita saja mungkin kena kabut
Tidak terbuka itu otaknya untuk memahami dalil seperti ini. Menerapkan syariat dari Allah yang terkait dengan pengelolaan sosial, kemasyarakatan, dan politik. Jadi sekarang kita masuk terpaksa yang ke situ. Dan sebetulnya fokus hari ini ke situ. Tapi saya tadi bawa saudara kepada awal untuk memberikan rasionalitas. Pentingnya berislam yang memakai tuntunan sosial politik ini. Kalau tidak, saudara tidak akan mampu bisa membentuk tatanan sosial politik yang baik. Dan ini menurut saya sesuatu yang menjadi kesalahan besar umat Islam. Sekarang saya ringkaskan saja, dan saudara bisa nanti membawa atau membaca buku saya yang terbaru, Wawasan Strategis. Itu ada di dalam blog saya, ya, dalam bentuk e-book, juga di dalam banyak pengajian-pengajian yang diadakan SIP. Jadi kalau saudara ngomong tadi sudah didirikan ABCD 1 sampai 5 tentang tuntunan pribadi, maka saya memberikan pada saudara di sini ringkasan tuntunan Islam politik, syariat siasi. Ternyata kalau pribadi tadi ada 5, syariat Islam politik itu hanya 3. Tapi 3 kunci. Kalau saudara lakukan, insya Allah saudara penuh berkah. Saudara abaikan, insya Allah saudara akan tidak banyak mendapatkan berkah. Bahkan mungkin bisa sebaliknya. Apa itu isi dari tuntunan Islam politik? Kalau yang satu tadi semua orang Islam bisa melakukan, rasanya yang ini pun semua orang bisa melakukan. Walaupun tidak bisa sama persis kemampuannya. Apa itu? Nomor 1, orang Islam itu wajib bergabung ke Hizbullah, partai yang berorientasi menegakkan Islam. Jangan mendukung partai yang mengusung sekularisme, partai yang mengusung sesuatu yang tidak terkait dengan masalah keislaman. Tuntunan Islam politik yang disebut sebagai partai sekuler, apapun namanya. Itu semua orang bisa melakukan selama dia menjadi orang dewasa dan menjadi warga negara. Warga negara di mana saja. Islam wajib bergabung ke Hizbullah. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Yang nomor 2, saudara, umat Islam wajib mengusung, memilih calon presiden, calon kepala negara, bukan wakilnya, bukan pembantunya, calon legislator, yang kualitasnya itu harus kualitas unggul dalam keislamannya, yaitu kualitas mukmin yang intelek, dari partai yang juga harus partai yang mengusung keislaman. Umat wajib mengusung dan memilih capres, cakada, dan caleg yang berkualitas mukmin intelek dari partai Islam. Bukan asal orang yang beragama Islam, tidak bisa. Karena Al-Qur'annya jelas sekali. Saudara bisa lihat itu di dalam banyak surat. Itu ada di dalam pengajian kita, SIP. Pengajian SIP itu ada pengajian yang bicara mengenai masalah Islam politik itu. Al-Qur'annya disebutkan, yaitu surat Al-Maidah 49 sampai 57. An-Nisa 135 sampai 146. Itu terkait dengan masalah kelompok yang harus dimasuki dan dibesarkan dan memilih pemimpin formal di dalam masyarakat pluralnya. Jangan asal orang Islam, tapi orang Islam mempunyai kualitas yang unggul, mukmin intelek.
Yang ketiga, substansi dari Islam politik itu adalah umat Islam itu wajib membuat kebijakan publik. Kebijakan yang menyentuh hajat hidup banyak orang. Publik ini kalau terbatas, ya keluarga lah. Kalau organisasi, ya organisasi itulah. Kalau negara, ya kehidupan berbangsa bernegara yang besar itulah. Polexos Butkum Hankam. Itu semua tidak boleh keluar dari tuntunan Al-Quran, hadis sahih, dan sains. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ketua organisasi, sebagai ketua kelompok masyarakat, sebagai kepala daerah, sebagai legislator, sebagai kepala negara, harus kebijakan publiknya itu sejalan dengan tuntunan Allah. Baik dari sumber wahyu, Quran, hadis, maupun sumber sains. Jadi sudah hanya 3 kan? Kalau tadi personal itu ada 5, maka yang untuk Islam politik itu ada 3. Itu sebabnya kemudian saya sebut trilogi Islam politik. Untuk memudahkan saudara ingat. Jadi substansi tuntunan Islam yang terkait dengan kehidupan sosial politik itu, yang disebut syariat siasi itu, hanya ada 3. Tapi 3 yang menentukan. Karena begitu saudara tinggalkan yang 3 ini, habis. Tatanan politik saudara, tatanan sosial saudara habis. Kalau keluarga akan habis. Organisasi akan habis. Masyarakat akan habis. Bangsa negara juga akan habis. Itu aksiomatiknya begitu. Nalarnya begitu. Nah, saudara, kita masuk kepada permasalahan umat Islam. Ini kita faktual saja. Umumnya umat Islam ini sudah banyak melakukan kewajiban tuntunan Islam personal. Khususnya apa? Yaitu yang ritual. Seperti sholat dan doa. Waduh, sudah. Tidak kurang-kurang kita itu didorong untuk sholat, untuk berdoa, dan terus-terusan. Segala sesuatu. Itu yang disuruh. Dan disuruh. Namun, sayangnya, walaupun tuntunan personal, masih banyak umat Islam yang lemah dalam melakukan kewajiban syiar Islam. Mengabaikan akhlak Islam. Mengabaikan misi nahi mungkar Islam. 1. Yang nomor 2, umat Islam termasuk yang di Indonesia ini sangat lemah, bahkan sering melanggar nyata tuntunan Islam politik yang trilogi tadi. Bergabungnya dengan partai sekuler, memilih pemimpin formal yang di pluralnya itu orang asal orang, bukan mukmin yang intelek. Membuat kebijakan-kebijakan publik asal membuat kebijakan, tidak terpandu oleh tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan dalam butir A dan B membuat umat Islam mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait kehidupan pribadi maupun status sosial politiknya di masyarakat plural. Itu sunatullah. Itu ketentuan Allah. Itu pasti berlaku lah. Jangan menganggap bahwa saudara akan oke-oke aja melakukan pelanggaran terhadap tuntunan Allah. Perintah agar berislam secara kafah, lengkap, utuh telah dilanggar. Kerugian akan dialami saat di dunia fana maupun di akhirat nanti. Sesuai berat dan ringan kesalahan yang dilakukannya. Saya kira itu saudara sekalian, waktunya sudah jam 9 itu, mungkin kurang beberapa menit. Saya kira ini sudah cukup jelas, walaupun tadi ada beberapa yang mungkin salah atau belum lengkap itunya, tapi saya kira apa yang saya ingin sampaikan sudah tersampaikan. Monggo silakan saya kembalikan kepada saudara moderator untuk berdiskusi kalau ada yang mempunyai pertanyaan atau tambahan dan seterusnya.
Silakan Saudara Ya, Farid. baik. Ya, terima kasih Ustadz Fuad. Alhamdulillah. Tadi penyampaian materi kita malam ini tentang bagaimana tuntunan ya Islam politik membawa kejayaan umat dan juga kemuliaan peradaban manusia. Tadi yang sempat saya rangkum salah satunya bagaimana dinamika ya dinamika kehidupan umat Islam itu sendiri ya, salah satunya tadi Ustadz Fuad mencoba flashback kembali. Ternyata kita bukan hanya ngomong tentang syariat syasiah, tapi juga kita harus ngomong tentang syariat syasiah. Yang tadi dicontohkan bahwa ibadah personal itu diturunkan wahyunya yang ada di Mekah. Tapi ibadah terkait kebijakan, politik, sosial, itu wahyunya diturunkan di Madinah. Nah, makanya tadi sempat diringkaskan oleh Ustadz Fuad, ada trilogi Islam politik, ya, yang bagaimana orang Islam wajib memilih partai Islam atau Hizbullah yang memang membela kepentingan umat Islam ini. Dan yang kedua, orang Islam atau umat Islam sendiri harus memilih calon-calon kepala baik itu daerah, calon kepala daerah atau pemimpin yang kualitas imannya, kualitas Islamnya itu unggul. Dan yang ketiga, bagaimana umat bisa membuat kebijakan publik yang nanti akan ada dampak bagi umat Islam itu sendiri. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah karena kajian kita malam ini bukan hanya terpusat kepada pemateri, mungkin ada dialog atau diskusi, ada tambahan, silakan dari para peserta ini ada Pak Anton, ada Bu Ernawati, ada Pak Sugimin. Silakan ada kalau mau ada kita diskusikan, ada tambahan untuk kajian kita malam ini, monggo. Apabila dari Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian tidak ada yang perlu dibahas karena ini sudah jam 9:10 ya, maka kajian kita malam ini akan kita akhiri. Mungkin saya tawarkan lagi, mungkin ada tambahan dari Pak Anton, Bu Ernawati atau Pak Sugimin terkait kajian kita malam ini. Ada yang perlu kita diskusikan, silakan monggo. Karena kita kajiannya kita lebih bersifat interaktif, silakan. Baik Ustadz, kelihatannya tidak ada diskusi Ustadz malam ini dan juga tambahan mungkin dari peserta. Mungkin kita cukupkan ya Ustadz untuk kajian kita malam hari ini. Silakan. Ya, mudah-mudahan dan yang perlu saya ingatkan lagi, untuk kajian kita pekan berikutnya di 3 pekan terakhir nanti ya, di pekan 11, 12, 13, insya Allah pemateri akan disampaikan oleh Ustadz Jainuddin, temanya tentang Islam di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya di 2 pertemuan yang terakhir, sesi 14-15 dengan tema Islam di dunia internasional akan langsung disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Profesor Daniel Rosid. Baik, itu Ikhwafillah sekalian, saudara sekalian, untuk info yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini diberkahi Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Dan juga mudah-mudahan para guru-guru kita diberikan kekuatan kesehatan untuk selalu menyebarkan dakwah, ya, baik media online maupun offline. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya pamit dulu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.